Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Bu Sri Rayuningsih. Ayo kita belajar sejarah. Sudah siap kan anak-anak? Kita mulai ya materi kita tentang konsep dasar sejarah. Standar kompetensi yang harus kita ketahui ya anak-anak, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian sejarah Indonesia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kita lihat ya anak-anak berikutnya, yaitu kompetensi dasar. 3.1. Memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dalam berkelanjutan. Berikutnya adalah indikator. 1. Menjelaskan konsep berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. 2. Membedakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. 3. Menjelaskan konsep ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan dalam mempelajari sejarah. Berikutnya materi yang ada dalam slide ini ya, tentang konsep dasar sejarah. A. Pengertian sejarah. B. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. C. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. D. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. E. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. F. Konsep perubahan dan kelanjutan dalam sejarah. Sekarang kita lihat pengertian sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Di situ ada gambar anak-anak ya. Bisa lihat kan? Di situ ada gambar manusia atau mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Berarti mereka menuntut sesuatu ya kepada pemerintah. Menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berarti di situ ada peristiwa. Pengaruhnya bagaimana? Sangat besar bagi masyarakat sehingga mereka berbondong-bondong datang ke gedung MPR, DPR untuk meluangkan undang-undangnya menuntut pada pemerintah ya agar apa yang diinginkan tercapai. Berarti mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruhnya besar sekali anak-anak. Sejarah sebagai kisah. Di situ ada seorang bapak ibu guru, bapak ya, bukan guru, bukan ibu guru, bapak yang menjelaskan tentang kisah sejarah kepada muridnya. Ini merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Medianya apa saja? Bisa internet, bisa dari sumber buku. Ayo, kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Pastinya anak-anak bisa menyimpulkan ya, apa itu pengertian sejarah ya dari slide yang sudah saya berikan. Berikutnya yang B, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita lihat ya kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana sih? Ternyata manusia itu adalah sebagai objek sejarah. Maksudnya apa, Ibu? Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Jadi tidak mungkin ada sejarah kalau tidak ada manusianya. Karena manusianya adalah sebagai objek sejarah. Kemudian manusia juga sebagai subjek sejarah. Maksudnya apa? Yaitu manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Jadi siapa kalau bukan manusia yang menulis sejarah? Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Ya kan anak-anak? Tentu kalian mengerti ya, objek dan sebagai subjek sejarah itu manusia. Kita lihat sekarang dimensi ruang dan waktu dalam
dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Ini konsep ruang. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Bisa di Surabaya, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, ya, atau di mana saja. Dan cakupan pembahasannya berbeda. Ya. Kajian sejarah berdasarkan ruang. Sejarah kota, pedesaan, dan lokal. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa-peristiwa unik, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, menandai kondisi suatu zaman. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Kita lihat ya anak-anak. Yang pertama ada unsur perubahan, kemudian ada perkembangan, kemudian ada pengulangan, kemudian ada kesinambungan. Itulah 4 unsur dalam konsep waktu. Carilah penjelasan selengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Ya, tentunya bisa ya anak-anak, saya yakin ya kalian bisa menjawab tantangan dari Bu Guru ya untuk menjawab keempat unsur itu. Tapi sebelumnya kita lihat penjelasan berikutnya. Cara berpikir kronologis. Perhatikan bagan berikut ya. Ini pertama ada peristiwa pembentukan BPUPKI. Kemudian ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu apa anak-anak? Kemudian Indonesia Merdeka yang terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Berarti di sini kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Dari pembentukan PKI, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Indonesia Merdeka. Ini adalah suatu peristiwa. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu, tidak melompat-lompat atau berbalik. Begitu ya anak-anak? Jelas kan? Kita lihat berikutnya, konsep diakronik. Setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu, sedikitnya keluasan ruang. Contohnya apa anak-anak? Ini ada contoh pertempuran Ambarawa. Tanggal 20 Oktober ya, sampai 15 Desember 1945. Ini ada waktunya, ada waktu tertentu. Kemudian Perang Padri, tahun 1821 sampai 1837. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Ini ada waktunya, itu namanya contoh konsep diakronik. Jadi ada waktunya. Waktunya tertentu. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Ya, ini contoh cara berpikir sinkronik. Menceritakan keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis HAM, dan lain sebagainya. Ini contoh berpikir sinkronik.
Kemudian menceritakan suasana peristiwa penculikan dalam G30 SPKI. Kemudian contoh berikutnya adalah pembangunan di masa Orde Baru. Jadi ada bedanya ya anak-anaknya. Contoh sinkronik dan diakronik, ya. Sudah jelas kan? Kita lihat berikutnya. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah ini berkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah, meliputi yang tadi sudah saya sebutkan, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Maksudnya apa? Yaitu dalam ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, namun berupa pengulangan, kesinambungan, serta perubahan peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Sudah tentu itu anak-anak ya. Perhatikan contoh berikut. Ada suatu peristiwa ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Ini adalah contoh perubahan. Loh, kok bisa, Bu? Yaitu menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Kemudian menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ini contoh keberlanjutan. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Jelas ini. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Begitu anak-anak. Kemudian ada periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama ada masa praaksara, kemudian masa kedatangan dan perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha, kemudian masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, kemudian ada masa kekuasaan kolonialisme Barat, kemudian masa penjajahan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi yang terjadi sampai saat ini. Demikian anak-anak penjelasan saya tentang konsep dasar sejarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Di sini ada latihan soal ya anak-anak. Nah, kalian kerjakan ya. Siapa tahu akan menambah wawasan kalian tentang konsep dasar sejarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dimengerti ya. Dan kita ketemu lagi dengan saya, Bu Sri Rayuningsih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.